السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله رحمني الله وإياكم. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan selalu tercurahkan beragam nikmatnya yang tidak pernah terputus kepada setiap hambanya. Anugerah nikmat yang tentunya tidak ada satupun manusia yang mampu untuk membilangnya, yang mampu untuk menghitungnya. Apakah itu nikmat yang zahir ataukah nikmat yang batin? Teramat banyak dan sangat banyak Allah curahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengingatkan bahwa nikmat yang bersama kita datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Sungguh apa yang bersama kalian dari seluruh nikmat, min ni'matin, sebuah kata yang nakirah yang bersifat indefinitif, mencakup semua nikmat, mencakup semua nikmat, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keadaan kita hakikatnya dikepung dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, diliputi dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa asbagha, mengulurkan
mencintai kehidupan kita ini dengan nikmat dari Allah. Apakah nikmat yang zahirah ataukah nikmat yang batinah? Akan tetapi ikhwati fillah, akankah kita mampu menjadi hambanya yang syakura? Wa nas'alullah dzalik, dan semoga Allah menganugerahkan akan hal ini, karena memang teramat dan sangat sedikit dari para hambanya yang mampu dan mencintai untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa qalilun min ibadiya asy-syakur, wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Qalil, teramat sedikit dari para hambaku, min ibadi asy-syakur, orang yang mampu untuk senantiasa bersyukur. Lisanan dzakira, lisan yang senantiasa mengingat Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa menyandarkan semua nikmat hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terikuti tentunya ikhwati fillah dengan anggota tubuh al-jawarih, anggota tubuh yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perwujudan sebagai seorang hamba yang syakur, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terkagum akan semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah lailan wa nahara, semangatnya untuk mendekat dan selalu mendekat kepada Allah, dan bahkan senantiasa meminta ampun kepada Allah dalam keadaan beliau adalah maksum, dalam keadaan beliau adalah maksum. Maka beliau menjawab dengan jawaban yang mengingatkan kepada kita semuanya untuk kita menjadi hamba dan terus untuk mencoba dan mencoba untuk selalu lebih baik di dalam bersyukur kepada Allah. Nabi berkata, tidak bolehkah untuk aku menjadi hambanya, abdan syakura, seorang hamba yang senantiasa bersyukur. Subhanallah, ini seorang Nabi. Dan ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, nikmat yang paling besar yang harus senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmatul Islam, nikmatus sunnah, nikmat yang diisyaratkan oleh para ulama, terkhususnya nikmatus sunnah, nikmat yang sangat besar, yang kalaulah kita mengukur yang dominan manusia sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang ghuzaa ka ghuzaa'il bahr, yang dominan adalah umat laksana buih lautan. Kalaulah buih itu berasal daripada cucian kita, masih bisa kita pergunakan untuk beberapa kemanfaatan. Mungkin masih bisa menimbulkan busa yang lainnya ketika kita gosokkan di kain kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan yang mendominasi dari umat ini kelak
seperti buih lautan. Sebagaimana sabda Nabi ketika Nabi menyatakan mereka adalah umat yang katsir, umat yang banyak, akan tetapi mereka laksana buih lautan. Antum pergi ke pinggir lautan, lihat ombak yang senantiasa terus bergantian saling menyusul, dan perhatikan buih. Cobalah dengan kemampuan kita, kalau seandainya bisa menangkap, ambillah buih itu. Kalaupun kita bisa mengambil, kiranya seberapa lama buih itu bisa bertahan di tangan kita. Kiranya tidak ada dalam hitungan 5 detik akan sirna. Dan kalau seandainya lebih daripada itu, bisakah dimanfaatkan? Subhanallah. Hadirin, gambaran yang seperti ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataukah Allah akan cabut nikmat sunnah? Ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala akan cabut nikmat kelezatan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Terlebih lagi tentunya kondisi yang ada pada kita saat ini, sebuah fenomena, bahkan kita katakan sebuah realita yang tidak bisa kita pungkiri. Siapapun yang ditanya, jawaban mereka akan satu, bahwa kerusakan semakin bertambah. Kerusakan semakin bertambah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi mengingatkan kepada kita, "Ma ya'tikum 'amun illa wa ba'dahu syarrun minhu." Demikian penggalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidaklah datang masa yang baru, katakan dalam bahasa sederhana, tahun yang baru, kecuali kondisi masa yang berikutnya, tahun yang berikutnya, syarrun minhu, akan lebih buruk daripada masa yang sebelumnya. Subhanallah. Demikian berat. Kemudian juga bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang sering antum mendengarkan, cobaan yang sangat berat. Masa yang baru ini yang selalu berganti dan berganti, berdatangan dan berhamburan, bahkan menyerbu kepada kita beragam fitnah yang baru dan baru dan baru. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sutanun, fitanun," beragam fitnah, "kaqita'il laili al-muzlim," laksana penggalan malam yang semakin gelap. Subhanallah. Kita merasakan tenggelamnya sang surya, baru saja kita merasakan, dan mengiringi daripada tenggelamnya sang surya semburat warna merah, dan kita masih bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Kemudian menghilang semburat cahaya merah ini atau warna merah di ufuk, kemudian gelap, gelap, dan semakin gelap. Subhanallah. Demikian fitnah yang sangat mengkhawatirkan. Bagaimana tidak khawatir ikhwatah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan besarnya fitnah ini. Orang di pagi harinya dalam keadaan beriman kepada Allah. Perhatikan, pagi harinya dalam keadaan beriman,
wa amsa kafiran. Na'udzubillah. Datang waktu sore hari, berubah agamanya menjadi orang yang kafir. Dan ada di antara mereka yang di sore harinya dalam keadaan beriman kepada Allah, tetapi datang esok hari telah menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Siapa yang bisa meyakini diri kita akan selamat dari beragam fitnah yang seperti ini? Siapa yang bisa meyakini? Hadirin, perhatikan apa yang dilihat dari sebuah keadaan zaman yang tentunya mereka jauh dan jauh lebih baik daripada kita. Karena yang akan disifati oleh Abu Darda ini adalah masa yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai Al-Qurun Al-Mufaddalah, masa-masa yang tentunya mendapatkan ujian, kemuliaan. Tapi kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, ketika melihat semangat yang dalam pandangan beliau mulai merapuh, semangat untuk menuntut ilmu, semangat dalam beribadah, dan kuatnya fitnah menerjang kaum muslimin, beliau berkata, sungguh kalau seandainya dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam keadaan Abu Darda sebagai seorang sahabat, dalam keadaan beliau sebagai seorang sahabat, maka beliau berkata, sungguh tidaklah bisa mereka akan membedakan mana yang muslim di antara kalian kecuali dengan salat, kecuali dengan salat. Subhanallah. Ini beliau. Wafat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Datang berikutnya, perawi berikutnya, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Seraya berkata, sepeninggal dan setelah wafatnya Abu Darda, beliau berkata, kalau seandainya Abu Darda dibangkitkan di masaku, aku tidak tahu apa yang akan dikatakan beliau, dan saya tidak akan bisa memilahkan mana yang muslim dan mana yang kafir illa bis-shalah, kecuali dengan hanya masih adanya salat yang ditegakkan oleh kaum muslimin. Subhanallah. Wafat Al-Imam Al-Auza'i, datang generasi berikutnya, Hibban bin Habalah rahimahullah. Kata beliau, kalau seandainya Al-Imam Al-Auza'i dibangkitkan di masaku, aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh beliau. Apa yang akan dikatakan oleh beliau. Dan kiranya tidak bisa memilahkan kondisi keislaman seseorang illa bis-salat, kecuali hanya dengan salat. Subhanallah. Coba kalau kita hitung dalam ukuran abad, kita katakan saja barakallahu fi sekitar 13 abad yang lalu untaian kata ini diucapkan oleh Hibban ibn Habalah. 13 abad yang lalu. Coba bayangkan kalau Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kalau Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, kalau Al-Imam Hibban ibn Habalah rahimahullah ta'ala dibangkitkan, diletakkan di tengah pasar di kota Makassar seumpamanya, diletakkan di Maros seumpamanya, setelah 13 abad kiranya apa yang akan diucapkan? Subhanallah. Hal ini saya sampaikan
untuk menjadi motivasi bagi kita, untuk semakin menguatkan rasa syukur kita kepada Allah, yang rasa syukur itu menjadi pendorong bagi kita dan menjadi asbab bagi kita untuk giat di dalam menjaga nikmatus sunnah yang Allah anugerahkan kepada kita. Ikhwati fillah, rahimanallahu wa iyyakum, merupakan ciri yang selalu disematkan, yang selalu dikatakan dan menjadi syiar bagi ahlus sunnah di dalam menjaga nikmatus sunnah, dan sebagai bentuk rasa syukur adalah menjaga semangat talabul ilm, menjaga semangat untuk menggali ilmu agama dan tidak berhenti dalam menggali ilmu agama. Ini harus ada. Ikhwati fillah, kita dengan upaya kita untuk menggali ilmu agama itu merupakan qurbah, sebuah bentuk ibadah yang sangat besar nilainya tentunya di masa ketika fitnah itu demikian banyak dan demikian kuat. Terlebih lagi ditafsirkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang satu masa yang baru kecuali masa yang berikutnya akan lebih buruk. Dikatakan maknanya adalah akan semakin sedikitnya ilmu agama. Dalam kata lain, semakin meredupnya semangat umat untuk talabul ilm, untuk mencari ilmu agama, untuk mewarnai kehidupannya dengan semangat talabul ilm. Hadirin, semangat ini akan menjadi asbab yang besar tentunya untuk terhiasinya kehidupan seorang muslim, seorang sunni. Menjadi warna, dengan ilmu akan menjadi warna bagi seorang sunni di dalam perjalanannya di atas muka bumi ini. Kalau semangat seseorang mulai melemah dan mulai merapuh, itu tanda bahaya. Itu tanda bahaya. Kalau seandainya semangat talabul ilm mulai terhalangi dengan kepentingan dunia dan urusan dunia, terlebih lagi dengan urusan syahwat, ini mulai tanda bahaya. Oleh sebab itu, ikhwati billah, ingat, ilmu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersyukur, nikmat ini saya Allah akan tambahkan. La in syakartum la azidannakum. Dan nikmat yang paling agung tentunya nikmatul ilm, yang dengannya terjaga keimanan seorang hamba secara benar. Dan takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah dari berkurangnya atau bahkan na'udzubillah tercabutnya nikmatul ilm, ketika keengganan untuk talabul ilm mulai merasuki kita, maka hendaknya mencurigai dan mewaspadai apa yang terjadi pada dirinya. Jangan-jangan ini adalah tanda kejelekan. Oleh sebab ikhwati fillah, mengingat waktu Isya semakin mendekat, perhatikan beberapa ayat dan ahadits yang saya yakin sering dibacakan untuk kita, tetapi semoga dengan kita mengulang-ulangi akan bisa mengingatkan kita dan menjadi motivasi bagi kita untuk belajar ilmu agama dan tidak berhenti dalam belajar.
Karena merupakan syiar ahlu sunnah, hubb talabul ilm, cinta untuk talabul ilmi, apapun profesinya, dalam kapasitas apapun, tidak pernah dan tidak boleh tentunya untuk terhalangi daripada amalan yang agung, yaitu talabul ilm. Ingatlah ikhwati billah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kemuliaan umat ini dengan ilmu. Ayat yang sering kita dengarkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Demikian Allah janjikan. Dan nikmat mana lagi yang lebih besar dari hal yang seperti ini? Bahkan Allah perintahkan kepada kekasihnya Khaliluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkata, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Katakan ya Muhammad, apakah sama antara mereka yang berilmu dengan mereka yang la ya'lamun, yang tidak berilmu? Akan sangat jauh. Warna kehidupannya akan sangat jauh. Orang yang semangat untuk belajar ilmu, warna kehidupannya akan sangat jauh. Karena dia mengetahui bagaimana mewarnai kehidupannya. Mereka mengetahui bagaimana membingkai setiap urusannya dengan nilai-nilai agama yang mulia ini. Oleh sebab itu sangat wajar, dan demikianlah memang keadaannya kalau Allah katakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, karena mereka adalah umat yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah umat yang paling mengetahui dalam menunaikan hak Allah. Mereka adalah umat yang paling mengetahui bagaimana menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka dikatakan sebagai orang yang yakhshallah. Dan bahkan ikhwati fillah, para ulama, para pengemban ilmu, Allah sifati mereka sebagai ahlul dzikr, yang kepadanya kita bertanya. Hadirin rahimallahu wa iyyakum, ilmu agama merupakan warna Allah yang Allah tawarkan kepada kita. Maukah kita menerimanya? Allah berfirman dalam Al-Quran, Sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah, celupan Allah. Wa man ahsanu minallah, siapakah yang lebih baik dari Allah? Sibghah, siapa yang lebih baik daripada celupan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ingatkan dari warna kehidupan yang sangat berbeda antara mereka yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu, yang tentunya mengiringi ilmu yang ada pada mereka dengan semangat beramal, sebagaimana semangat dan prinsip para sahabat yang mereka katakan, nahnu qaumun ta'allamna al-ilma wal-'amala jami'an. Kami adalah segolongan kaum yang selalu belajar ilmu dan belajar beramal secara bersama. Nahnu qaumun ta'allamna al-ilma wal-'amala jami'an. Ikhwan fillah rahimallahu wa iyyakum. Dan banyak dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan tentang keutamaan ilmu, yang ringkasnya, tidakkah kita ingat bahwa para anbiya
bahwa para utusan-utusan Allah tidaklah Allah muliakan mereka kecuali dengan ilmu, dengan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Tentunya ikhwati fillah, apa yang dibawa oleh para rasul dari cahaya yang Allah turunkan kepada mereka, menjadilah mereka umat yang terbaik, menjadilah mereka para pilihan-pilihan Allah. Dan seharusnya berbahagialah, bersyukurlah kita semuanya Allah pilih kita hidup menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah takdirkan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya diturunkan wahyu sebagai wahyu penutup agama yang sempurna. Ikhwati fillah, umat yang terakhir tetapi menjadi umat yang kelak menjadi pertama kali yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keutamaan ini akan menjadi kebahagiaan apabila diwujudkan dengan berlomba untuk mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi diingatkan kepada kita bahwasanya para anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, tidaklah mereka mewariskan dinar dan dirham. Gambaran kita yang dikatakan warisan adalah selalu yang berbentuk dinar, rupiah, emas, kebun, demikian. Dan ketika berbentuk seperti ini manusia memang mengejar. Tapi sifat daripada warisan dunia sebagaimana yang kita pelajari dalam ilmu faraid, ada yang hanya bisa mengambil setengahnya, hanya ada yang bisa mengambil seperempatnya, bahkan ada yang tidak boleh untuk mengambil dalam arti kata mahjub atau yang lainnya. Tapi ilmu agama merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Faman akhadahu faqad akhadha bi'adlin wafir," kata Nabi. Barang siapa yang berhasil untuk mengambilnya jatah warisan ini, maka sungguh dia mengambil dan telah mengambil jatah warisan yang sangat banyak. Maka berlombalah untuk menjadi juru waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga untuk mendapatkan waris ini dalam mengejar warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Mencari ilmu adalah sebuah kewajiban yang mutlak, fardhu ain untuk setiap muslim. Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim, atas setiap muslim wajib untuk mengejarnya. Dan bukankah itu merupakan tanda kemenangan dan kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba? Sebagaimana sabda Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Ketika Allah menginginkan kebaikan atas seorang hamba, kata para ulama, kebaikan ini sifatnya mutlakah, maka dikatakan yufaqqihhu fid din, niscaya Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama, bukan yang lainnya. Maka hadirin, kemuliaan yang paling besar adalah ketika umat ini memiliki kecintaan kepada ilmu dan talabul ilmu. Kalau Anda menyatakan cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sabda Nabi, mengakui cinta kepada Nabi, setiap kita bisa berkata, setiap kita bisa berteriak. Tetapi merealisasikan, mewujudkan
hakikat kecintaan ini apakah benar telah ada pada dirinya. Membuka Al-Quran, memahami Al-Quran, membuka sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan teramat banyak kebaikan-kebaikan yang diingatkan sebagai warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai penutup, ikhwan fillah, rahimanallah wa iyyakum, hendaknya jangan melepaskan lisan kita, jangan bakhil dari lisan kita untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ilmu yang bermanfaat, dan bukankah teramat banyak doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita meminta ilmu, ilman nafi'a, ilmu yang mendatangkan kemanfaatan. Dan tentunya puncak daripada ilmu yang mendatangkan kemanfaatan adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sifati sebagai nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yang saya kata Imam Syafi'i ketika beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, maka semakin kuat cahaya itu akan semakin selamat tentunya dalam dia menjalani kehidupan dunia. Semakin terang dia semakin mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana kesyirikan, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah. Tapi semakin meredup cahaya, bagaimana bisa memilahkan? Mungkin dia hanya akan mengetahui perkara dalam urusan tauhid sebagaimana yang dulu kita ketahui. Namanya kesyirikan itu apa yang digambar di pelajaran buku agama, bersujud kepada pohon, itu saja. Kenapa? Kita tentunya tahu redupnya cahaya yang ada pada kita. Dan seakan-akan hak Allah Subhanahu wa taala tidaklah lebih besar daripada akal makhluk, dan itulah realita yang mana kepekaan kita terhadap hak makhluk yang bersifat duniawiyah lebih kita rasakan. 1 rupiah dicuri dari kita, 1 rupiah dicuri dari saudara kita, kita akan teriak maling, kita akan teriak pencuri, dan kita tahu ini benar-benar pencurian walaupun berapa? 1 rupiah. Alangkah indahnya kalau kepekaan ini berada di dalam perkara tauhid, berada dalam perkara halalul haram, dan tertunaikanlah hak Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula tertunaikan hakul makhluk sebagaimana yang Allah perintahkan. Ikhwati fillah, rahimanallahu wa iyyakum, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya yakin tentunya akan banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Dan apabila ada kesalahan, atubu ila Allah, saya bertaubat kepada Allah. Dan apabila ada kesalahan yang antum mengetahui, saya mohon untuk diingatkan, dan jazakumullahu khairan. Dan apabila yang ada yang benar, maka datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mampu untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, dan mampu untuk senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab, wa aqulu ma tasma'un. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.